kisah di bulan Muharram. Dikisahkan dalam satu kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Ruang Santri, kembali lagi bersama saya di kisah-kisah inspiratif Ruang Santri. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah di bulan Muharram. Dikisahkan dalam satu kitab, ada seorang ibu janda dan beberapa anak-anaknya yang masih kecil-kecil. Di suatu ketika anaknya sedang menangis kelaparan, ibu janda ini terpaksa keluar rumah untuk meminta sedekah kepada kepala daerah setempat. Singkat cerita, terjadilah dialog antara ibu janda dan kepala daerah tersebut. "Wahai Tuan Pemimpin, saya adalah janda dari anak-anak yatim yang tidak pernah meminta sedikit pun sedekah kecuali di hari ini karena anak saya sedang kelaparan di rumah. Sudikah kiranya Anda memberikan sedikit sedekah, yaitu berupa gandum, roti, dan sedikit daging untuk saya masak di rumah. Dan dengan kemuliaan bulan Muharram ini, saya tidak pernah memintanya sedikit pun sedekah kepada siapapun," kata ibu janda tersebut. "Waalaikumsalam," tegas orang kepala daerah yang ibu janda itu kunjungi. "Wahai ibu janda, saya sedang sibuk. Datanglah kembali setelah duhur." "Baiklah Tuan," kata ibu janda tersebut. Singkat cerita, datanglah waktu yang telah ditunggu-tunggu dari ibu janda tersebut. Maka ibu janda ini datang lagi ke rumah kepala daerah tadi. "Assalamualaikum Tuan, saya datang kembali untuk menagih janji Tuan yang Tuan janjikan kepada saya," kata ibu janda tadi. "Waalaikumsalam Ibu, saya masih banyak sekali pekerjaan. Bisakah Ibu datang kembali setelah asar? Saya janji saya akan memberikan semua keperluan yang Ibu inginkan." Akhirnya ibu janda ini kembali lagi ke rumahnya. Setelah waktu yang ditunggu datang, ibu janda ini datang lagi ke rumah kepala daerah itu. "Assalamualaikum Tuan, saya datang kembali untuk menagih janji pada waktu setelah duhur tadi. Bisakah Tuan memberikan sedikit apa yang saya inginkan sehingga anak saya bisa memakan makanan di rumah?" kata ibu janda tersebut. Kepala daerah itu menjawab, "Wahai ibu janda, saya sangat sekali sibuk hari ini. Bisakah engkau kembali lagi besok?" Dengan hati yang sedih, ibu janda itu pun pulang ke rumahnya. Dengan harapan anaknya ini bisa makan, ternyata itu tidak dilaksanakan olehnya karena ia tidak mendapatkan apapun dari kepala daerah tersebut. Terbayanglah di pelupuk matanya anak-anaknya yang sedang kelaparan dan menangis di rumah. Ibu makan," katanya. Di suatu perjalanan pulang, ibu janda ini melihat rumah yang pintunya terbuka, yaitu itu adalah rumah dari seorang non-muslim. Dengan berat hati, ibu janda ini datang ke rumah non-muslim tersebut. "Permisi Tuan, dengan kemuliaan bulan Muharram ini, bolehkah saya meminta sedikit sedekah?" Lalu terdengarlah seorang laki-laki dari rumah yang dikunjungi dari ibu janda tersebut. "Saya telah mendengar Anda mengucapkan kemuliaan bulan Muharram. Bolehkah saya tahu apa kemuliaan bulan Muharram?" kata lelaki non-muslim tersebut. Ibu janda menjawab, "Bulan Muharram adalah bulan yang dimuliakan dan diagungkan oleh umat muslim. Dan barang siapa yang berpuasa di hari Asyura Muharram, maka Allah memberikannya pahala 1000 malaikat dan 10.000 pahala syuhada. Dan barang siapa mengusap rambut anak yatim, maka Allah angkat derajatnya sebanyak rambut yang diusapnya." Lalu lelaki non-muslim ini menjawab, "Baiklah, saya akan memberikan apa yang ibu minta, katakan saja kepada saya," tegas lelaki non-muslim tersebut. Ibu janda itu menjawab, "Tuan, saya membutuhkan sedikit gandum, roti, dan daging." Lalu bergegaslah lelaki non-muslim ini mengambil di rumahnya dan memberikan sedikit dirham di plastiknya. "Silakan ibu, ambillah ini. Bila ibu memerlukan apa-apa lagi, datanglah kemari, saya akan memberikannya." Dengan hati yang senang, ibu janda ini mendapatkan apa yang
ia inginkan dan berterima kasih kepada lelaki non-muslim itu dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi lain, di malam harinya, kepala daerah tadi yang diminta sedekah oleh ibu janda itu tidur dengan pulasnya dan bermimpi mendengarkan dialog para malaikat. Sesungguhnya gedung yang megah beserta isinya ini adalah milik dari kepala daerah si Fulan. Tetapi sekarang ini bukan lagi milik dia, tetapi ini adalah milik dari non-muslim yang rumahnya di sini dan yang arahnya berhadapan di sini. Akhirnya kepala daerah itu terbangun dari tidurnya dan terus memikirkan perihal mimpinya. Baiklah, saya akan mendatangi alamat yang ada di dalam mimpi saya untuk membuktikan kebenarannya, gumam kepala daerah itu. Seiring waktu berjalan, kepala daerah itu akhirnya menemukan rumah dari lelaki non-muslim itu yang sesuai dengan ciri-ciri yang dimimpikan. Akhirnya kepala daerah ini datang ke rumah yang tepat berada di dalam mimpinya. Permisi Tuan, apakah benar Anda ini telah didatangi seorang ibu janda kemarin? Kata kepala daerah tersebut kepada pemilik rumah itu. Dan apa saja yang ibu janda itu minta kepada Anda? Terang kepala daerah lagi. Lelaki non-muslim itu menjawab, "Ya benar Tuan, mengapa Anda bisa tahu? Saya belum menceritakannya kepada siapapun." Kepala daerah itu menjawab lagi, "Baiklah, saya akan mengganti semua apa yang ibu itu minta 10 kali lipat," tegas kepala daerah itu. Lalu laki non-muslim ini menjawab, "Apa maksud Anda? Saya tidak mengerti," kata lelaki non-muslim tadi. "Tolong jelaskan," non-muslim tadi berkata lagi. Akhirnya kepala daerah ini menceritakan perihal mimpinya kemarin dan apa yang diminta dari ibu janda itu. "Baiklah kalau begitu, karena gedung yang di surga ini menjadi milik saya, maka saya tidak akan memberikannya kepadamu," tegas lelaki non-muslim itu. "Tetapi Anda ini non-muslim, sedangkan surga adalah balasan bagi orang-orang yang muslim," tegas dari seorang kepala daerah itu. "Kalau begitu, saksikanlah olehmu bahwa aku akan bersaksi di hadapanmu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah," sambil menarik kalung yang ada di lehernya. Selesai. Teman-teman ruang santri yang dirahmati oleh Allah, di bulan Muharram ini, mari kita memperbaiki diri dan mengerjakan amalan-amalan yang ada di dalamnya. Karena man yazra' yahsud, barang siapa yang menanam pasti akan menuai. Walaupun balasannya bukan di dunia, pasti Allah membalas di akhirat. Dan sebuah mahfudzat berkata, "La tahtakir man dunaka falikulli syai'in maziyatun." Janganlah kamu meremehkan orang lain, bisa jadi apa orang yang kamu remehkan tersebut memiliki kelebihan. Dan jangan mudah kita mengingkari janji, karena janji adalah hutang. Apalagi kita yang diberikan amanah sebuah jabatan, maka jabatan itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Mungkin cukup sekian dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.